Pujiastuti saya nyatakan resmi dibuka. Pengantar Ketua Senat Akademik. Ibu, Bapak, para Menteri Kabinet Republik Indonesia yang hadir pada pagi hari ini, para pejabat sipil, militer, dan Polri yang hadir pada saat ini, His Excellencies, all of the ambassadors to the Republic of Indonesia, welcome to Undip Campus at Tembalang, Semarang. Please be informed that Undip is one of the best universities in Indonesia. Bapak Gubernur Jawa Tengah, Bapak Ganjar Pranowo, Bapak Rektor Universitas Diponegoro beserta para Wakil Rektor, Sekretaris Universitas, para Dekan, Ketua Lembaga, Direktur, Kepala Biro, dan lain-lain serta akademik, Ketua Sekretaris dan para anggota Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro, para anggota Senat Akademik, para anggota Dewan Profesor, dan guru besar tamu yang hadir pada pagi hari ini, ibu-ibu dan wanita yang hadir pada pagi hari ini, para tamu undangan yang juga dapat kami sebutkan satu persatu, dan secara khusus yang saya hormati pada Dr. Honoris Causa Ibu Susi Pujiastuti yang pada saat ini menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, good morning, dan sukses India. Pertama-tama kita tidak menjadikan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena kita semua diberi kesempatan dan kesehatan untuk dapat hadir dalam acara yang sangat membahagiakan, yaitu penganugerahan Dr. Honoris Causa kepada Ibu Susi Pujiastuti. Kedua selaku Ketua Senat Akademik Universitas Diponegoro, perlu kami sampaikan bahwa setelah melakukan pilihan-pilihan dan memperhatikan persyaratan-persyaratan umum dan persyaratan khusus bagi calon penerima penganugerahan Dr. Honoris Causa, maka dengan penuh kebahagiaan dan dengan sepenuh hati tanpa keberatan, kami Senat Akademik Undip beserta Dewan Profesor Undip menyetujui usulan Rektor Undip untuk memberikan penganugerahan Dr. Honoris Causa kepada Dr. Honoris Causa Ibu Susi Pujiastuti. Dengan penganugerahan Dr. Honoris Causa ini, maka secara otomatis Dr. Honoris Causa Ibu Susi Pujiastuti menjadi alumni kehormatan Universitas Diponegoro. Oleh karena itu, sebagai Ketua Senat Akademik dan sesama alumni sekarang ini, kami mohon kepada Dr. Honoris Causa Ibu Susi Pujiastuti agar dapat menjunjung tinggi nama baik alma mater Undip dimanapun Ibu berada, dan tidak mengkhianati alma mater dengan perbuatan-perbuatan yang tercela. Ibu Dr. Honoris Causa Susi Pujiastuti, alma mater itu bisa berarti ibu yang menyusui, ibu yang menyusui dengan pengetahuan, ilmu, dan teknologi. Perlu diketahui bahwa kebesaran Kelompok Diponegoro dengan kredonya jujur, berani, peduli harus selalu kita junjung
dimanapun kita berada. Demikian pengantar sambutan kami. Mohon maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muhammad Nasir, Ibu Menteri Kesehatan, Nila Muluk, Bapak Menteri Koperasi, Bapak Puspayoga, Kepala Bakamla, Bapak Wakasal, Bapak Sekjen Depan, Bapak Kabaharkam yang mewakili Polri, Bapak Kepala Lembaga Pemerintahan non-struktural maupun struktural Republik Indonesia, Kepala Pelaksana Harian Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara ilegal, Kepala Polisian Daerah Jawa Tengah, Rektor dan para wakil rektor Universitas Diponegoro, Rektor, Ketua dan Wakil Ketua Sekretaris dan anggota Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro, Duta Besar Denmark dan duta besar lainnya yang mewakili, Ketua Sekretaris dan anggota Senat Akademik Universitas Diponegoro, Ketua Sekretaris dan anggota Dewan Profesor Universitas Diponegoro, tim promotor, Bapak Bupati Pangandaran, para pimpinan BUMN, para pejabat sipil militer dan kepolisian Republik Indonesia, para pimpinan perguruan tinggi negeri dan swasta, khusus para sahabat dan senior saya, Profesor Dr. Guru Magdu Subroto, Profesor Dr. Hasim Jalal, Jenderal Purnawirawan Hendriatoro Sutarto, dan juga kepada Bapak Emil Salim, Bapak Subroto, Bapak Sumarlin yang hari ini tidak bisa hadir, para mahasiswa lingkungan Universitas Diponegoro, para dekan, wakil dekan, dan dosen lingkungan Universitas Diponegoro, para pemangku kepentingan sektor perikanan dan kelautan, khususnya para nelayan, pembudidaya ikan, kelompok pengolah perikanan dan petambak garam, para tamu undangan, seluruh keluarga dan para hadirin yang tidak dapat saya sebutkan lagi satu persatu. Pada kesempatan ini saya menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Rektor Universitas Diponegoro yang telah memberikan kesempatan dan kehormatan kepada saya untuk menyampaikan pidato penganugerahan gelar Doktor Honoris Causa. Rektor, Ketua Majelis Amanat, Ketua Senat Akademik, Guru Besar, dan hadirin yang saya hormati, perkenankan saya menyampaikan pidato yang berjudul Pemberantasan Ilegal, Unreported and Unregulated Fishing, menegakkan kedaulatan dan menjaga keberlanjutan untuk kesejahteraan bangsa Indonesia. Adapun pokok-pokok pikiran yang akan saya sampaikan dalam forum terhormat ini adalah pertama, tentunya permasalahan dalam sektor perikanan di Indonesia. Yang kedua, 3 pilar pembangunan perikanan Indonesia yang saya gariskan di Kementerian Kelautan dan Perikanan, yaitu kedaulatan, keberlanjutan, dan kesejahteraan. Yang ketiga, kebijakan pemberantasan IUU fishing. Yang keempat, dampak kebijakan daripada pemberantasan IUU fishing. Yang kelima, reformasi tata kelola sektor perikanan. Yang keenam, percepatan pembangunan industri perikanan. Dan yang ketujuh adalah kesimpulan, peluang, dan tantangan. Hadirin sekalian yang saya hormati, pada awal pemerintahan Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, telah memberikan komitmen dalam pidatonya bahwa Indonesia akan menjadi poros maritim dunia. Yang kedua adalah laut Indonesia akan menjadi masa depan bangsa Indonesia. Kedua komitmen ini adalah hal yang sangat logis dan sangat relevan. Indonesia dengan wilayah
laut yang mencapai 99.000 km persegi menjadikan posisi Indonesia nomor 2 terpanjang di dunia garis pantainya. Dengan luas 5,8 juta kilometer persegi, potensi kelautan Indonesia luar biasa. Dengan 17.000 pulau dan 99.000 kilometer, seharusnya Indonesia menjadi bangsa bahari yang memimpin dunia kemaritiman. Bapak Presiden Joko Widodo menggariskan laut harus menjadi masa depan bangsa. Itu juga membuat kerangka yang jelas bahwa keberlanjutan atau kelestarian daripada sumber daya laut yang dikelola dengan benar dan tidak menghabiskan pada satu generasi itu yang harus kita jadikan acuan. Komitmen Bapak Presiden juga jelas dengan dukungan politik penuhnya dalam di hari kemudian saya mulai penegakan dalam pemberantasan ilegal unregulated fishing. Maraknya eksploitasi sumber daya perikanan oleh kapal-kapal ikan asing yang selama ini berlangsung berpuluh tahun telah membuat sumber perikanan Indonesia dipeliting dan menempatkan Indonesia di posisi hanya nomor 3 saja penghasil produk perikanan di Asia Tenggara. Padahal laut kita terpanjang nomor 2 di dunia. Kita juga menghitung bahwa pada saat yang sama tahun 2014 terakhir 20-35% ikan tuna yang masuk ke Amerika Serikat berasal dari Indonesia yang diekspor secara ilegal ke Amerika Serikat, di mana kurang lebih hampir mencapai 3.000 sampai 6.000 ton. Kita juga menangkap kenyataan bahwa Thailand dan Republik Rakyat Tiongkok yang selama ini ekspor produk-produk Indonesia tidak pernah secara tercatat menyuplai 25% dari ikan tuna yang disuplai kepada market dunia. Kegiatan IUU fishing telah mengancam keberlanjutan ekosistem Indonesia. Bank Dunia juga mencatat overexploitation yang mencapai 65%. Terumbu karang Indonesia telah rusak. Berdasarkan data Sofia FAO tahun 2016, stok ikan lestari telah berkurang 90% menjadi hanya 68,6% saja. Menyadari sensus nasional dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2013, di mana jumlah rumah tangga nelayan berkurang 50% dari 1.600.000 hanya tinggal 800.000 saja. Kita juga mencatat nilai tukar nelayan yang turun dari sebelum tahun-tahun dari 2000 itu di atas 110 hanya tinggal 102 saja. Penurunan nilai tukar nelayan, penurunan jumlah rumah tangga nelayan adalah sebuah tanda bahwa perikanan Indonesia menuju kepada ambang kehancuran. Kita juga kehilangan 115 eksportir perikanan di tahun sensus yang sama. Itu juga kehilangan sumber daya devisa yang dihasilkan oleh para eksportir ini untuk negara yang mencapai 6 miliar dolar. Dari situ saya melihat persoalan utama di Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah sebelum kita melakukan pemberdayaan dan lain-lainnya, penegakan hukum dan pemberantasan illegal fishing harus menjadi prioritas utama. Saya menyadari praktik IUU fishing yang telah berjalan berpuluh tahun tentunya bukan single action yang dilakukan negara-negara asing tetangga kita, tetapi telah insert dan masuk ke dalam sistem dan society kita, memakai agent dan influencer daripada tokoh-tokoh bisnis nasional, juga tokoh-tokoh partai nasional, juga pejabat dan aparat
kementerian dan juga TNI dan juga Polri. Satu persoalan yang dialami oleh negara tanpa kita menyadarinya. Namun perbaikan harus kita lakukan. Saya mengetahui bahwa tidak akan mudah pada pelaksanaannya. Saya menghadap Pak Presiden sebagai Panglima tertinggi Republik Indonesia, sebagai pimpinan civil government tertinggi di Republik Indonesia. Saya memohon dan meminta dukungan politik dari beliau untuk bisa mengeksekusi Undang-Undang Perikanan Nomor 45 Tahun 2009. Saya mengerti inilah jalan keluar satu-satunya dari semua peraturan yang ada yang kontradiktif. Kita mempunyai satu aturan yang bisa menimbulkan deterrent effect dan memberikan jalan keluar untuk negara membersihkan secara langsung dan cepat. Presiden menyetujui dan mulailah rapat-rapat terbatas. Saya memulai memanggil para agen dan para pelaku usaha yang berkaitan dengan illegal fishing. Saya mengerti mereka adalah pelaku bisnis-bisnis besar dan juga orang-orang terhormat di dalam society Indonesia. Saya membuka dari hati ke hati diskusi dan menginginkan semuanya berjalan dengan baik. Saya berbicara kepada mereka bahwa mereka bisa menggagalkan dan bisa mengganti posisi saya kapanpun mereka mau. Karena mereka punya kekuatan baik dana maupun influence. Tetapi saya juga bertanya kepada mereka, apakah mereka juga tidak ingin negara Indonesia maju? Dan alhamdulillah dari sana saya bisa mengawali untuk bergerak berdiplomasi keluar. Minggu kedua saya di pemerintahan, saya panggil dubes-dubes yang terkait dengan illegal unreported and unregulated fishing. Saya ajak mereka makan siang bersama, sebuah makan siang yang panjang untuk satu keputusan yang saya pikir hebat untuk Indonesia dan penting untuk negeri kita. Saya ajak dubes Thailand, dubes Cina, dubes Vietnam, dubes Filipina, dubes Malaysia dan juga dubes Australia untuk menyetujui bahwa illegal unreported and unregulated fishing adalah global enemy, bukan cuma musuh Indonesia. Alhamdulillah akhirnya setelah 6 jam berdiplomasi, mereka setuju dan memberikan pernyataan pers. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Pemret dan seluruh awak media yang hari itu hadir untuk menodong dan meminta statement secara langsung dari dubes-dubes setelah ketemu. Saya memohon kepada mereka, saya Susi Pujiastuti, Menteri Kelautan dan Perikanan yang tidak berpendidikan ini punya tanggung jawab yang sangat besar. Saya tidak mungkin menyelesaikan perang melawan illegal fishing tanpa bantuan Anda semua. Saya akan eksekusi aturan undang-undang perikanan negara kami. Mohon sampaikan dan umumkan di negeri saudara, nelayan masuk secara ilegal ke laut Indonesia akan kita tembak dan tenggelamkan. Diplomasi yang lumayan Pak, 6 jam berangkat ke sana, ke kanan, ke kiri sampai akhirnya bisa. Dan mereka keluar dari gedung KKP ditunggu oleh gerombolan wartawan untuk menyatakan illegal fishing itu global enemy. Jadi ya setelah itu saya mulai konsolidasi dengan semua aparat TNI, Polri, dan saya mengambil ownership daripada action untuk penenggelaman kapal ini. Karena saya tahu secara histori, secara sistem, saya tidak bisa meminta aparat KKP maupun TNI dan Polri untuk memimpin di depan. Untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, saya ingin semuanya dilempar saja ke saya dan kepada Presiden Republik Indonesia. Bahwa ini adalah national consensus. TNI ini adalah aksi nasional, bukan aksi satu dan satu kesatuan. Alhamdulillah penenggelaman kapal dimulai tanpa ada keberatan dari pihak manapun.
Tidak ada yang berani protes karena sudah saya dudukkan dalam makan siang yang panjang tersebut. Dalam 1 tahun biasanya ada 70 kurang lebih undangan resepsi makan malam atas hari kemerdekaan negara-negara sahabat kita, termasuk negara-negara yang banyak berurusan dengan illegal fishing. Seringkali duta besar Thailand atau Vietnam biasanya Excellency, tadi yang penenggelaman kapal, yes Excellency, saya jawab. Mohon maaf, nelayan saya masih kembali ke Indonesia. Saya jawab lagi, ya apologize Excellency, I should have seen them again. Dan itu menjadi satu conversation yang saya pikir sangat luar biasa, indah dan honoring. Karena itulah kedaulatan, bahwa kedaulatan adalah hak dari sebuah negara yang diakui, yang dihormati, dan betul-betul dihargai oleh negara-negara yang ada di dunia ini. Kita tidak perlu takut mengatakan ini kedaulatan kita dan menegakkannya. UNCLOS dan juga semua aturan dunia yang diratifikasi oleh banyak negara, di situ jelas-jelas menyebutkan sovereignty adalah hak tertinggi dari sebuah negara. The sovereign to sovereign its government dan its sumber daya alamnya. Saya juga sadar pada awal-awal pemerintahan, aksi untuk penenggelaman kapal ini mendapatkan kritik yang pedas. Banyak di WhatsApp grup para pengamat militer, para pengamat sumber daya, para pengamat kebijakan politik yang mengkritik bahwa TNI Angkatan Laut, kepolisian air, dan juga instansi aparatur lainnya telah mengikuti seorang menteri bodoh yang tidak tahu aturan internasional katanya. Mereka menganggap bahwa asing boleh menangkap ikan di wilayah Indonesia, bahwa kita tidak berhak menembak kapal di wilayah zone ekonomi eksklusif Indonesia. Ini adalah kesalahpengertian atas UNCLOS yang ada. Karena di UNCLOS yang ada justru UNCLOS ini mengakui dan kita ratifikasi karena kita memiliki kedaulatan di ZEE kita dan juga sampai ISIS kita. Jadi saya bingung Pak, karena duta besar yang kapalnya saya tenggelamkan tidak marah. Tetapi justru pengamat militer dan politisi dan juga akademisi yang mengkritik saya habis-habisan. Saya mohon maaf telah membuat Angkatan Laut dibully habis karena mengikuti menteri yang tidak berpendidikan tadi. Mulai saat ini setelah pengukuhan ini barangkali akan berbeda. Disebut menteri yang memimpin satuan tugas ini adalah Dr. Honoris Causa. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kebijakan yang pertama menegakkan aturan dan memberantas illegal fishing. Selain diplomasi ke dalam dan diplomasi keluar, saya lakukan di tempat langsung pada tanggal November 2014 adalah moratorium dari kapal-kapal asing yang beroperasi di Indonesia, baik yang masih berbendera asing maupun yang telah berbendera Indonesia. Yang kedua, pelarangan transshipment. Ini dua dilakukan dengan Permen nomor 56 dan Permen nomor 57. Saya terbitkan lagi Permen nomor 58, yaitu untuk membuat disiplin daripada aparatur KKP sendiri. Karena saya bekerja dengan pegawai negeri yang tidak bisa saya pecat, Pak.
Jadi satu-satunya jalan dengan Permen nomor 58. Kalau Anda tidak tegakkan Permen nomor 56 dan 57, Anda kena peraturan disiplin dari Permen nomor 58. Jadi itulah cara saya mengakali birokrasi pegawai negeri sipil. Dari 11.000 karyawan KKP, Pak, kalau dibilang menterinya tidak berpendidikan, saya selalu bilang dari 11.000 staf dan karyawan yang ada di KKP pegawai negeri sipil, semuanya Pak, rata-rata mungkin ada 100 profesor, doktor pun ribuan, insinyur pun ribuan. Jadi tidak ada alasan kalau dibilang kebijakan KKP itu tidak sesuai dengan scientific academy, Pak. Karena sebelum itu ditelurkan, saya meminta semua eselon 1, eselon 2 untuk mempelajari apa yang ingin kita lakukan. Itu sudah sesuai dengan porsinya kita dan sesuai dengan aturan kepegawaian dan juga kebijakan pemerintah. Moratorium saya lakukan selama 1 tahun untuk apa? Untuk melakukan analisis dan evaluasi. Tanpa pelarangan transshipment, kita tidak mungkin meminta kapal-kapal asing raksasa yang berkeliaran ribuan di perairan Indonesia mau minggir ke pelabuhan. Tapi dengan adanya transshipment, maka mereka harus minggir ke pelabuhan dan kita bisa memulai analisis dan evaluasi. Satu hal yang luar biasa kita temukan selama 1 tahun evaluasi dari kapal-kapal asing dan kapal asing ini. Ternyata mereka berpuluh tahun bukan cuma menggaruk dan mengambil sumber daya perikanan Indonesia, tapi juga melakukan kegiatan dan aktivitas kriminal lainnya. Yaitu kapal-kapal masuk menyelundupkan barang-barang tanpa melalui appropriate custom declaration, tanpa appropriate tax, bea masuk declaration dan pembayaran pajak yang seharusnya dibayar untuk import barang. Mereka juga melakukan penyelundupan barang-barang yang diharamkan dan tidak boleh di negeri ini, yaitu miras, senjata api, dan senjata lainnya. Kemudian juga narkoba. Dan kita juga melihat berangkat dari Indonesia mereka bukan cuma membawa ikan yang mereka tangkap secara ilegal, tetapi juga burung-burung indah dari negeri Papua kita, yaitu cendrawasih, kakak tua, buaya, dan lain sebagainya, termasuk juga kura-kura. Mereka mengambil ikan-ikan yang sudah masuk kelompok CITES, yang termasuk binatang-binatang yang akan punah. Mereka juga melakukan pengambilan karang-karang dari mulai koral merah yang menjadi perhiasan mahal di dunia dan juga ekspor mutiara secara ilegal. Perlu diketahui sumber daya kelautan Indonesia sangat besar, bukan hanya perikanan. Kita juga mencatat bahwa South Sea Pearl yang paling besar itu datang dari Indonesia. Di dunia kurang lebih perdagangan South Sea Pearl mencapai 22 ton. Akan tetapi ekspor yang tercatat di Indonesia hanya 1 ton saja. Itu berarti 3% dari import Hong Kong yang tercatat di Hong Kong yang diakui dan dicatat oleh Indonesia. Banyak sumber daya alam lainnya yang ekspor dari Indonesia tidak tercatat dan tidak memberikan dampak untuk pendapatan negara dan rakyat Indonesia. Akhirnya, setelah beberapa pertemuan rapat terbatas, perintah Presiden yang sampai 3 kali di depan umum dieksekusi. Kapal-kapal yang kita tangkap mulai kita ledakkan. Ribuan kapal yang tadinya lalu lalang akhirnya berhenti. Sekarang masih ada, tapi sudah jauh berkurang dari sebelumnya. Saya juga menyadari angka yang saya bicarakan di awal tidak ada yang mempercayainya.
pada saat saya bicara bahwa lebih dari 5.000 kapal asing di Indonesia, saya hanya bisa dapat konfirmasi daripada agen, yaitu para pengusaha yang menjadi proksi di Indonesia, mengakui bahwa satu izin itu diduplikat 3 sampai 10. Jadi kalau izinnya 1, kapalnya ada 10. Kalau KKP pada minggu pertama saya ada di kementerian menerbitkan 1.300, berarti di lautan kita ada mencapai paling tidak 10.000 kapal ikan asing yang selama ini menangkap ikan di Indonesia. Bulan ke bulan angka-angka ini mendapatkan konfirmasinya. Di bulan Desember akhir 2014, pemerintah Vietnam mengirim surat kepada Konsulat Jenderal kita di Ho Chi Minh yang isinya meminta perlindungan atas 1.928 kapal beserta 13.000 nelayannya yang ada di Natuna. Saya bawa surat tersebut kepada Pak Presiden. Ini loh Pak angkanya. Kalau Vietnam, negara yang begitu kecil, memiliki kapal hampir 2.000 kapal di Laut Natuna, apalagi negara-negara lainnya yang lebih besar daripada Vietnam. Kita juga menyadari bahwa angka-angka ekspor yang dimiliki oleh Thailand yang menjadikan Thailand eksportir seafood nomor 2 setelah China di Asia, itu juga adalah angka-angka sumber daya laut kita. Kita juga menyadari bahwa selama ini negara-negara tetangga kita telah mendapatkan nilai pengakuan yang luar biasa sebagai negara eksportir seafood terbesar baik Asia maupun di dunia. Penegakan hukum illegal fishing yang telah kita lakukan dengan tanpa kompromi, dengan tanpa basa-basi, jelas, terang, dan langsung telah menjadikan Indonesia pelopor dalam memerangi illegal fishing. Dunia belajar kepada Indonesia. Palau memulai penenggelaman kapal tahun yang lalu, dan bulan yang lalu Jepang dan Malaysia sudah diklaim mereka akan melakukan hal yang sama. Laut adalah bagian yang sangat penting dari dunia karena 2/3 dari dunia ini juga laut. Bukan hanya Indonesia yang 70% wilayahnya laut, tapi 70% dari dunia ini juga adalah laut. Kesehatan laut dan climate change itu saling berkaitan. Kita negara kepulauan adalah negara yang akan terugikan dengan depletingnya marine resources dan terjadinya climate change yang ekstrim. Pulau-pulau kita akan banyak yang tenggelam, sumber daya laut kita akan banyak yang hilang. Jadi menata kelola perikanan dengan cara yang memakai kerangka berkelanjutan itu harus, dan itu memang sesuai dalam mengawal misi Presiden dan pemerintah Indonesia menjadikan laut masa depan bangsa. Kita juga menghormati perjuangan Juanda yang telah membuat UNCLOS terbit dan diratifikasi oleh negara-negara di dunia, memberikan kita ruangan laut yang luar biasa. Sudah saatnya poros maritim kita wujudkan. Kita tidak bisa menjadi negara maritim karena kita bukan negara kontinen. Kita negara kepulauan. Jadi kita bisa menjadi poros maritim. Itulah yang benar. Poros maritim adalah sebuah pusat kegiatan aktivitas dari kemaritiman, baik itu perikanan maupun eksploitasi dan pelayaran internasional. Indonesia layak menjadi poros, menjadi pusat daripada kegiatan-kegiatan maritim dunia karena letaknya dilalui dan dikelilingi 4 samudra besar. Kita bukan bagian dari Silk Road
dan kita bukan bagian dari obor. Obor dan Silk Road adalah rencana pembangunan milik pemerintah Tiongkok. Indonesia membangun poros maritimnya. Kita tidak menjadi bagian, tapi kita akan bersinergi dengan Silk Road dan obor. Ini harus jelas dan clear untuk anak-anak bangsa bahwa Indonesia menjadi poros, menjadi satu central of gravity. A maritime axis is not a part of any development group. Indonesia has its own center of gravity. Indonesia has its own center of marine and maritime activity. PR masih banyak yang harus kita lakukan. Pembangunan perikanan berkelanjutan yang kita terapkan dengan Permen nomor 1 dan nomor 2, yaitu pelarangan penangkapan ikan, kepiting, udang, undersize dan bertelur. Kemudian juga pelarangan penggunaan alat tangkap troll atau cantrang. Itu dalam rangka mengawal keberlanjutan. Indonesia dengan program-program ini telah membuktikan bahwa potensi perikanan tangkap itu bisa naik secara signifikan. Perikanan juga menyumbangkan PDB tertinggi dibanding sektor lainnya. PDB nasional kita selama ini 2 tahun ini mencapai 5,1, tetapi PDB perikanan kita meluncur ke atas mencapai 8,9 AM. Nilai ikan nelayan kita dari 102 meroket menjadi 110. Di beberapa tempat di mana illegal fishing dulunya banyak, bahkan melejit mencapai 111 dan 112. Minggu kemarin saya dan Pak Presiden di Sulawesi Selatan. Bapak Gubernur Sulawesi Selatan memberikan sebuah gambaran yang sangat luar biasa. Perikanan PDB Sulawesi Selatan yang tadinya hanya 4 triliun nilainya naik menjadi 15 triliun. Kita juga melihat perikanan tangkap mendapatkan rekomendasi stok lestari yang tadinya hanya 7,3 sekarang naik menjadi 9,9 juta ton. Peningkatan 2 juta ton kalau dihitung $1 per kilo harga ikan termurah itu adalah 2 miliar dolar. Tetapi nilai ikan kita jauh lebih dari hanya $1 saja. Cumi-cumi dan udang harganya di atas 5-10 dolar. Ekspor di era global yang lesu dan melambat masih mencatatkan kenaikan hampir 13% untuk tahun 2016 semester pertama. Satu bukti yang nyata dari angka-angka ini, kita juga melihat biomas Indonesia dari hasil citra satelit NOAA dan juga hasil litbang Kementerian KKP Universitas Santa Barbara, bahwa biomas Indonesia setelah pemberantasan illegal fishing dan reformasi di bidang tata kelola kelautan itu meningkat sangat tajam. Jadi sebetulnya di dunia ini semuanya sekarang itu sudah serba kelihatan. Kita tidak perlu lagi bicara advertising ke luar negeri bagaimana kayanya Indonesia, karena para ilmuwan negara yang mempunyai satelit canggih-canggih dengan citra satelitnya bisa melihat bagaimana biomas Indonesia itu meningkat dibanding negara-negara lainnya dalam 2 tahun ini. Jadi mereka tahu potensi ikan itu ada di kita. Dan kita tidak perlu meminta mereka untuk membantu kita menangkap ikan, karena menangkap ikan itu sudah menjadi urusan dalam negeri saja. Dan itu dikuatkan oleh komitmen Bapak Presiden kita yang menasionalisasikan dengan Perpres nomor 44
yang menutup perikanan tangkap untuk investasi asing. Satu kemenangan luar biasa. Saya ucapkan selamat untuk para nelayan, para stakeholder perikanan dan Indonesia yang telah berhasil menjadikan perikanan tangkap ini menjadi satu-satunya sumber daya alam yang dimiliki, dikelola 100% oleh nasional. Namun kita adalah bangsa yang menjadi bagian dari globalisasi. Dalam waktu yang sama saya mengusulkan kepada Pak Presiden untuk merubah pengolahan cold storage pabrik yang memerlukan teknologi tinggi dan pemasaran hasil produknya dibuka selebar-lebarnya 100% untuk asing bila perlu. Jadi nasionalisasi perikanan tangkap dibarengi dengan satu kemajuan visi bahwa kita memerlukan pasar dan teknologi dari dunia luar. Peraturan yang sebelumnya tangkap boleh 100% asing, pengolahan tidak boleh lebih dari 40%. Akhirnya pemain-pemain asing ini cuma nyuri ikan di Indonesia langsung bawa pulang ke negerinya. Satu peraturan yang aneh, dan saya juga melihat banyak aturan lainnya yang masih aneh dan harus kita perbaiki, Pak. Kita bekerja sama dengan banyak negara dalam penegakan illegal fishing karena ini menjadi landasan kita dalam mempunyai program-program pembangunan, revitalisasi, dan percepatan daripada industri perikanan itu sendiri. Tanpa illegal fishing kita tegakkan, tidak ada ikan dan udang. Tidak ada program. Untuk apa kita punya program kalau ikannya saja tidak ada? Budidaya harus kita galakkan. Kita juga harus menghadirkan ilmuwan-ilmuwan Indonesia. Disitulah kesempatan untuk seluruh universitas Indonesia berpartisipasi. Bapak Menteri Dikti, saya juga memohon bantuan dan support Bapak supaya pendidikan kita juga disesuaikan dengan visi pemerintah kemaritiman. Kita berubah dari land-based development menjadi maritim atau sea-based development. Tentunya pendidikan pun harus dimulai berbeda. Dimulai mereka untuk bisa mengerti laut dan kebahariannya. Karena kalau tidak tentunya misi ini hanya dikawal oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dan sedikit Fakultas Kelautan dan Perikanan. Saya memohon perguruan tinggi dijadikan motor penggerak utama daripada pilar-pilar produktivitas kelautan dan perikanan yang berkelanjutan. Hadirin sekalian yang saya muliakan, KKP membuat program SKPT untuk membangun secara terintegrasi pulau-pulau terluar Indonesia, di mana kita akan membangun 12 pulau untuk menjadi ujung tombak daripada pengumpulan industri dan kegiatan perikanan lainnya. Kita ingin ekspor menjadi lebih mudah dan lebih gampang. Kita ingin menjadi satu-satunya yang memasok daripada seafood di Asia Tenggara. Bapak hadirin dan Ibu hadirin yang saya hormati, dari data neraca perdagangan terakhir kita telah bisa terbalik. Bila sebelumnya neraca perdagangan perikanan di Asia ini Indonesia selalu di situ paling bawah, yang lain di atas. Sekarang terbalik, kita di atas, yang lain di bawah. Kalau ada yang tanya saya resepnya apa, ya saya bilang bodoh saja. Saya kan tidak punya teori, bukan akademisi. Sing duwe iwak orang Indonesia, lautnya ya kita. Ya saya stop, mereka nggak boleh ambil, selesai. Jadi mudah, Pak.
Saya juga dibantah oleh banyak ilmuwan, katanya kalau ikan di IZ kita tidak ditangkap itu adalah mubazir. Kapal-kapal Indonesia tidak mampu menangkap sampai di IZ. Saya bilang, siapa yang bilang, Pak? Karena katanya ikan-ikan itu migrasi. Ya kalau Bapak masih bilang migrasi, sampaikan sama tetangga kita. Tunggu di rumah masing-masing. Nanti ikan sampai ke saudara. Padahal selama saya SD dan SMP saya masih ingat Pak pendidikan biologi ekosistem. Ikan itu kalau dewasa pasti kawin. Kawinnya tidak mungkin di gelombang besar, Pak. Mereka pasti akan di pinggir. Minggir di pesisir dan di coastal kita. Mereka kawin mating, mereka breeding, mereka nursery, barulah mereka keliling jalan-jalan. Tetapi laut kita dengan 3 artinya itu sebetulnya tetap menjaga ikan itu migrasi di wilayah coastal fisheries Indonesia. Dan memang dari peta yang kita lihat seharusnya kita mengutamakan coastal fisheries bukan high seas fisheries. Walaupun kita punya potensi tuna-tuna besar di IIZ kita, tetapi itu sebetulnya kalau kita jaga dengan benar, Angkatan Laut, Polair, PSDKP dan KKP menjaga dan memastikan tidak ada rumpun-rumpun raksasa yang dipasang oleh kapal-kapal ikan asing, maka ikan-ikan itu pun akan berenang ke pinggir. Karena mereka harus melanjutkan regenerasi sebagai keharusan takdir ciptaan Tuhan seperti kita. Jadi itu prinsip-prinsip bodon yang saya juga pakai untuk melawan para akademisi, Pak. Sekarang tentunya saya pakai doktor honoris causa saya. Hadirin sekalian yang saya hormati, sedikit saya ingin menyampaikan rasa terima kasih sebagai penutup daripada pidato saya hari ini. Terima kasih kepada kedua orang tua saya, Bapak Haji Ahmad Karlan, almarhum, Haji Suhu Lasmina almarhum, anak-anak saya, adik-adik saya, kakak saya, yang telah membesarkan saya dalam suasana demokratis dan menjunjung tinggi nilai kejujuran. Mereka mengajarkan saya untuk merasa malu bila melakukan satu pekerjaan yang tidak halal. Mereka yang menginspirasi pribadi saya untuk punya keyakinan kuat, berkomitmen menjalankan apapun itu tugas yang diberikan, baik dari Tuhan maupun dari pemerintah yang sekarang sedang saya kerjakan. Saya tentunya ingin mengucapkan terima kasih kepada Presiden Haji Joko Widodo yang telah memberikan kepercayaan kepada saya sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Saya tahu dan mengerti kontroversi yang beliau hadapi untuk mengangkat seorang Susi yang hanya berpendidikan SMA kelas 2 menjadi Menteri Kelautan dengan wilayah kerja 2/3 wilayah Indonesia. Namun beliau punya keyakinan, dan walaupun beliau secara bergurau kadang-kadang berkata bahwa beliau menemukan saya dari hasil Google, di Google. Namun saya tahu seorang Joko Widodo menjadi Presiden Indonesia adalah karena beliau juga seorang pribadi yang luar biasa. Saya hargai keberanian beliau mengangkat saya dengan komitmen penuh dan total integritas yang saya punya, menjalankan polisi kelautan dan perikanan tanpa kompromi, tanpa tawar-menawar, dan memberikan hasil untuk negeri ini dengan pertumbuhan
ekonomi sektor perikanan yang bisa membuat bangga kita semua. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada para menteri di Kabinet Kerja. Saya tahu Pak Nasir, Bu Muluk, Pak Puspayoga seringkali acuan pikiran saya atau komentar saya atau opini saya sering membuat aneh dan kaget-kaget para menteri lainnya. Kekerasan kepala saya untuk mempunyai keinginan itu disetujui oleh semua pihak. Kadang-kadang saya juga pikir ke banget tentu, tapi saya pikir itu cara saya membuat perikanan ini bisa melaju kencang. Kalau saya tidak ngotot, tidak rese, tidak marah-marah di kabinet, ya tidak begini cepatnya perikanan kelautan membangun ekonomi kelautan. Terima kasih kepada para duta besar. Apologize if ever or always I talk so straight and frankly. I need what I need, and as I said to you, to everyone, all the ambassador and diplomat, saya selalu bilang pada mereka bahwa saya bukan diplomat, saya memimpin Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dan kelautan dan perikanan, ikan itu adalah standar kedaulatan saya. Jadi kalau ikan itu masih berenang di IZ, masih di high seas saya, itulah kedaulatan Indonesia. Kamu nyolong di situ, saya kedaulatan. Karena saya bukan diplomat, saya bisa bicara straightforward. Saya bilang, I say what I mean, and I mean what I say. Diplomat is different. They never mean what they say, and they never say what they mean. So, jadi alhamdulillah yang saya pimpin itu Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jadi Bu Retno berperang secara diplomatik, saya berperang secara wilayah ikan. Jadi kalau mereka bicara, ya itu ikan apa ya, itu ikan masih di IZ saya, ya email saya. Tapi saya rasa kinerja kabinet kerjasamanya sangat luar biasa. Saya apresiasi kawan-kawan semua, Pak Menristek, Bu Menkes, dan Pak Puspayoga. Saya ucapkan terima kasih kepada TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, Kepolisian Republik Indonesia, terutama Polairnya, dan Gubernur Jawa Tengah dalam hal ini, kepada Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat, Gubernur Bank Indonesia, seluruh lembaga non-kementerian dan kementerian lainnya. Saya terutama kepada TNI Angkatan Laut, Polair, Kejaksaan, dan semua di Satgas 115 yang saya pimpin. Terima kasih saya, dan juga mohon maaf apabila selama ini saya memimpin tanpa mungkin perhitungan yang matang. Saya eksekusi dulu urusan belakang. Kalau saya harus memakai tupoksi bapak-bapak, pekerjaan kita tidak selesai. Kita mau tangkap pencuri ikan, kita pikir pasal yang mana yang akan kita pakai. Buku KUHP segini, Undang-Undang Perikanan segini, pencurinya diberi pergi. Jadi kalau saya mengeksekusi dulu aturan belakang, biar nanti semua saya yang menghadapi. Tapi saya juga menunjukkan komitmen saya bertanggung jawab. Pada saat TNI Angkatan Laut menembak kapal Tiongkok di lautan Natuna kita, saya juga punya komitmen. Dan saya sebutkan bahwa itu sudah benar. Pada saat semua ragu untuk mengatakannya, karena kita melawan supremasi ekonomi negara besar dunia, di mana kita juga punya hubungan baik diplomatik dan juga ekonomi. Namun seperti yang saya bilang pada saat pertemuan dengan chief daripada Coast Guard Cina, bahwa Anda dan seluruh kementerian yang pernah ketemu tentunya
tidak akan memasukkan illegal fishing ke dalam hubungan baik bilateral antar negara. Dan mereka setuju. Kalau tidak setuju, ya kebangetan. Jadi saya punya keyakinan pencurian ikan tidak mungkin masuk dalam klaus kerjasama antar negara. Tidak ada. Dengan catatan ini pula saya memimpin Satgas 115 dan saya juga mohon maaf kepada Pak Ota yang selalu harus mencari a way beyond law. Saya bilang sama Pak Ota, law in the first place is made because we want things to be fair and logic and legal. The first itu fair, Pak. Nah, kalau mafia bisa begitu, kita mau melawan dengan cara yang tidak begitu, ya kita pasti akan kalah. Jadi kita menangkan dulu. Nah, hukumnya di mana, Bapak cari di bagian apa? Jadi Pak Tarto, Kuntoro, dan para senior lain, saya challenging dan exercising semua tupoksi, semua legal, basis necessary dan struktural kebijakan. Tetapi saya percaya bahwa ujungnya basic common sense dan logika harus kita menangkan. Karena apapun itu aturan, apapun itu hukum, bila tidak punya keadilan, saya pakai lagi bahasa hukum, harus dibatalkan demi hukum. Kelima, saya ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Profesor Dr. Yos Johan Utama selaku Rektor Universitas Diponegoro, Profesor Dr. Muhammad Zainuri, Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan, Profesor Dr. Agus Sabdono, selaku Dewan FPIK, seluruh pimpinan dan anggota Senat Akademik Universitas Diponegoro, Profesor Dr. Indah, Profesor Dr. Sunarso, Profesor Dr. Hazim Jalal, Profesor Dr. Sudarto, Hadi MS PhD, Profesor Dr. Retno Saraswati, Profesor Dr. Sutrisno Anggoro, Profesor Dr. Budistiono, Pol Admin, bidang sosial politik kebijakan politik, dan sekali lagi Pak Dr. Mas Ahmad Santosa, sarjana hukum bidang hukum administrasi negara. Penghargaan kepada putra putri saya, almarhum Panji Hilmansa, Najib Kaiser, Alwi Xavier, mantu saya Nur Santi, dan cucu tersayang saya Arman Hilmansa, Maijen KNI Sudrajat dan keluarga, senior saya Bapak Kuntoro Mangkusubroto, Bapak Indiartono Sutarto, dan seluruh Eselon 1 Kementerian Kelautan dan Perikanan. Bapak Yunus Hussein, Bapak Sari Wijaya, Bapak Suseno, Rufikar, Abdul Gofar, Arif Ruhimat, Arif Hafaz, Odoseno, Agus Suherman, Pak Tony, Supranawa Yusuf, Udili, Riani, dan seluruh kawan-kawan lainnya, dan juga tim Satgas 115. Penghargaan terbesar kepada tim Satgas 115, pelaksana harian, koordinator staf khusus, tim Justisia Sekretariat, para Pemret, Bapak Wahyu Mulyadi, Pak Tommy Pratomo, Pak Don Bosco, Pak Arif, kawan-kawan semua.
Tanpa media menjustifikasi dan mempopulerkan deterrent effect tentunya tidak akan tercapai. Gambar yang bombastis yang dibuat oleh media telah menjadikan para nelayan pencuri ikan dari negara tetangga takut dengan kembali ke Indonesia. Seluruh staf dan pimpinan manajemen karyawan PT ASI Susi Stuti Aviation, ASI Stuti Marine, ASI Geosurvey, dan seluruh karyawan saya yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan, seluruh nelayan di seantero negeri, saya sampaikan terima kasih. Inspirasi dan motivasi untuk saya lebih bekerja keras lagi meningkatkan kesejahteraan kalian. Saya berterima kasih kepada Presiden yang telah mengabulkan asuransi nelayan, di mana sekarang profesi nelayan mendapatkan asuransi jiwa yang mencapai 200 juta rupiah. Untuk kecelakaan di laut dan untuk kecelakaan di darat 160 juta rupiah. Untuk cacat tetap 80 juta rupiah dan untuk pengobatan 20 juta rupiah. Mari galakkan semua masyarakat Bapak, terutama Pak Gubernur dalam hal ini, untuk menjadi nelayan. Karena menjadi nelayan, hidupnya terjamin. Ikan kita juga sudah banyak. Saya ingin dengan kelestarian, mudah-mudahan dalam 2-3 tahun ke depan, potensi tangkap Indonesia akan naik menjadi 15 juta ton. Tentunya itu membutuhkan ratusan ribu nelayan. Dan Pak Presiden menginginkan semua nelayan kita mendapatkan coverage asuransinya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih karena telah memberikan inspirasi dan motivasi dengan gelar doktor ini kepada saya untuk bekerja lebih keras lagi untuk meningkatkan kesejahteraan stakeholder perikanan Indonesia. Mudah-mudahan dengan gelar doktor saya lebih amanah. Yang kedua, barangkali tadi kawan-kawan berburu, saya dulu biasa menenggelamkan kapal dengan sepatu cat dan topi Satgas 115 dengan rok biasa. Kalau sekarang ada foto saya dengan jari telunjuk tenggelamkan pakai toga, pasti akan membuat orang lebih takut lagi. Saya ingin share untuk yang terakhir. Kemarin di General Assembly dari Interpol Dunia di Bali, saya sampaikan penegakan hukum yang dilakukan untuk illegal fishing di Indonesia. Selesai pidato, banyak Kapolri ngejar saya. Saya pikir mau apa? Mereka tanya, apakah boleh saya can we borrow you from your government? Saya bilang, untuk apa? Untuk menenggelamkan kapal-kapal ilegal di negara kami, katanya. Saya bilang, nanti saya tanya kepada Presiden saya. Saya sudah bilang sama Pak Ota, ada nggak aturannya kontraktual minister dipinjam ke negara lain? Tetapi rupanya Pak Kapolri 2 hari kemudian juga SMS saya. Jadi beliau mengatakan bahwa semua delegasi sangat senang. Ibu, they all happy with you, and they asking if they can borrow you from our government. Itu SMS-nya Pak Tito Karnavian 2 minggu yang lalu, Pak. Jadi saya pikir sebetulnya kalau kita betul-betul punya komitmen, integritas kita jaga, accountability kita jaga, apa yang kita lakukan terutama untuk negara dihormati, diakui, dihargai, dan juga disyukuri oleh seluruh bangsa ini. Sekali lagi terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima